Oke, di kesempatan ini akan saya sampaikan materi tentang KWU yang berjudul memahami paparan deskriptif, naratif, argumentatif, atau persuasif tentang produk atau jasa. Tapi sebelum kita mulai materi ini, mohon tolong untuk teman-teman sekalian yang sudah masuk dan menonton video ini bisa presensi dulu ya dengan mengetik hadir di komen, disertakan nama dan kelasnya. Selanjutnya nanti materi ini juga tolong bisa dicatat, diperhatikan, karena materi ini baru sebagian. Dan nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan di akhir video untuk kalian pelajari dan kalian jawab. Nah, gitu ya. Di kesempatan ini kita akan membahas bagaimana membuat deskripsi dan promosi produk. Kan banyak ya kan kita jumpai produk-produk yang di situ bagus. Kita tahu barang itu bagus, kualitasnya, dan sebenarnya bisa mampu untuk berkembang. Produknya bagus nih, tapi tidak dikenal konsumen. Itu sama aja percuma gitu. Jadi, kenapa kita perlu membuat deskripsi, ya, penjelasan tentang produk yang akan kita promosikan? Sebab walaupun barang itu bagus, tapi tanpa ada promosi yang baik, dengan cara mendeskripsikan produk itu, maka itu akan percuma. Orang nggak akan kenal ini produk apa toh gitu loh. Kasus lagi, bagaimana mensiasati situasi seperti itu. Kasus yang di atas tadi ya kan, bagaimana produk itu bisa berkembang ya kan, sedangkan orang itu tidak mengenal produk yang kita jual, walaupun kita sudah bilang produk ini bagus loh gitu. Tapi pada kenyataannya orang tidak bisa mengenal. Maka untuk mensiasati situasi yang seperti itu butuh pengiklanan atau iklan dalam produk dan juga promosi dalam produk tersebut. Nah, gitu loh. Selanjutnya, kenapa toh produsen atau distributor melakukan promosi atau iklan tadi? Karena pada kenyataannya ya kan, orang itu kan berjualan atau di situ berdagang atau berwirausaha apapun ingin mendapatkan peningkatan ya kan. Ingin meningkatkan angka penjualan tentunya, yang tadinya mungkin 10 jadi 15, yang 15 jadi 20 dan seterusnya kan gitu. Dalam jumlah-jumlah yang bertahap yang menuju ke angka yang lebih tinggi. Meningkat kan gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, ketika kita menjumpai produk itu bagus, ya kan, tapi tidak bisa dikenal atau kurang dikenali konsumen, maka situasi seperti ini iklan dan promosi menjadi hal utama, hal yang bisa mempengaruhi peningkatan produk itu di masa mendatang. Nah, itulah yang dilakukan oleh distributor dan produsen produk untuk meningkatkan angka penjualan kan gitu. Kemudian bagaimana cara mendeskripsikan atau pendeskripsian produk itu bagaimana? Nah, salah satu yang akan kita bahas di sini adalah dengan cara labeling atau label. Nanti di akhir video ini saya baru menyampaikan beberapa slide saja, tapi saya harap kalian bisa paham dengan apa yang saya sampaikan. Selanjutnya nanti kita akan bahas bareng-bareng. Boleh di kolom komentar kalian tanya apapun itu tentang materi yang sudah saya sampaikan, atau nanti kalian sampaikan juga pertanyaan yang di situ sudah kalian temukan sebelumnya di lingkungan kalian. Nah, itu nanti bisa kita bahas agar nanti bisa lebih jelas lagi.
Labeling. Apa tuh labeling itu atau label? Kalau menurut Marinus, ya, label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya. Jadi kalau menurut Marinus itu produk, ya, yang dinamakan label itu adalah bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya. Jadi di situ mesti di label itu mesti entah itu nama produknya, entah itu nama si penjualnya, kan biasanya gitu, ya nggak? Kemudian ada lagi menurut Kotler, label adalah tampilan sederhana pada produk, ya, produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Label bisa hanya mencantumkan merek atau informasi. Nah, itu jenisnya. Kalau menurut Kotler itu yang dimaksud label adalah tampilan sederhana atau bahkan bisa juga yang rumit, yang di situ menjadi satu kesatuan dalam kemasan tersebut, gitu. Atau dalam produk tersebut. Bahkan label itu bisa saja hanya menyantumkan informasi atau label atau merek gitu ya. Nah, ada lagi menurut Jiptono, label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Sebuah label biasanya merupakan bagian dari kemasan atau bisa pula merupakan etiket, tanda pengenal yang dicantelkan pada produk. Nah, biasanya juga label itu kalau yang kita sering jumpai ya, entah itu kayak di baju, ya biasanya yang banyak itu di clothing ya. Itu biasanya banyak kita jumpai label-label yang di situ bentuknya seperti cantelan-cantelan ya. Yang di situ menjadi tanda pengenal dari produk tersebut gitu loh. Tanpa harus orang itu membelinya ya, dia itu bisa tahu apa yang dia akan beli di cantolan atau di label yang tadi dia baca gitu loh. Kemudian menurut swasta ya, label yaitu bagian dari sebuah barang yang berupa keterangan yaitu kata-kata tentang barang tersebut atau penjualnya. Jadi sebuah label itu mungkin merupakan bagian dari pembungkusnya atau mungkin merupakan suatu etiket yang tertempel secara langsung pada suatu barang. Nah, jadi label itu bisa juga nempel di barang tersebut gitu loh. Kalau yang sering kita jumpai nempel di barang tersebut ya kayak clothing itu tadi. Jadi entah itu di kerahnya, kalau di celana ya entah itu di bagian pinggangnya ya dan lain-lain. Itu berarti label dan posisi atau letak label itu biasanya beragam-ragam. Itu juga menjadi identitas. Ada yang di situ taruh di lengan, ada yang di situ taruh di kerah, ada yang di situ taruh di bawah lingkar baju. Nah, itu termasuk label secara tempat dan juga secara branding, secara nama. Kenapa toh produk harus berlabel? Nah, ini nanti kita bahas dan setelah ini kalian silahkan cari ya jawaban dari pertanyaan atau dari pemaparan di slide terakhir ini. Cukup simpel aja. Jadi nanti kalian sampaikan, kalian cari dan kalian share di kolom komentar. Nanti akan kita bahas bareng-bareng. Setelah kalian absen ya presensi, nanti kalian cari jawaban itu, kalian share di kolom komentar ini, nanti kalian bisa bahas ya, teman-teman kalian juga bisa tahu dan kita akan bahas bareng-bareng. Kenapa toh produk harus berlabel? Pertama, tujuannya apa? Silakan kalian nanti cari ya. Kenapa produk harus berlabel? Dia itu ada tujuan yang dicari. Nah, kenapa toh? Makanya tujuan dibuatnya label itu apa? Kemudian keuntungan. Tentunya orang itu membuat label kan dengan biaya ya kan. Nah, di balik biaya itu ada sesuatu yang ingin dicapai, yaitu sebuah keuntungan. Nah, keuntungannya ini apa toh dari membuat label? Silahkan dicari. Kemudian nomor 3-nya adalah tipe atau macam-macam dari label itu. Coba kalian cari, kalian pelajari
Ya. Apa saja model label yang sudah kalian jumpai bahkan di lapangan, ya, di lingkungan kalian, entah itu label yang ada di pakaian, entah itu label ada di makanan atau apapun jenisnya, ya. Silahkan kalian cari, dan bahkan label itu adalah sesuatu yang bahkan mungkin sering kita jumpai di sekeliling kita. Maka tolong dicari penjelasan ini tentang tipe atau macam-macam label itu seperti apa. Maaf nih nomor 4 ya harusnya. Nomor 4-nya adalah tahap, ya. Bagaimana toh tahap dibuatnya label itu dalam produk. Nah, jadi silahkan kalian cari, ya, kalian pelajari, dan silahkan kalian share di kolom komentar kenapa produk itu harus berlabel. Pertama, tujuannya itu apa, keuntungannya apa, tipenya seperti apa aja, tahapan pembuatannya seperti apa. Silahkan dicari, saya tunggu materi yang kalian sudah cari itu dan kalian share di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat, dan insya Allah di next step atau di pertemuan selanjutnya akan saya juga sampaikan kelanjutan dari materi atau slide ini. Jadi terus stay tune untuk menerima materi selanjutnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Selamat pagi. Mudah-mudahan informasi ini atau materi ini bermanfaat, dan selamat beraktivitas.